Bab 42, Rumah Sakit. Renata mendadak gugup, ia tidak mengerti, bagaimana Setia bisa melihatnya saat ke rumah sakit. Ya tadi aku memang ke rumah sakit tadi siang, memeriksakan asam lambungku, jawab Renata tertunduk. Setia pasti marah karena ia sudah berbohong. Renata tertegun saat tubuh kekar Setia tiba-tiba memeluknya. Maaf aku seharusnya mengantarmu, ujar Setia yang tentu saja membuat Renata lega. Karena justru Setia yang merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku sayang kamu, balas Renata, merekatkan peluknya. Permisi, paket. Suara seorang kurir dari arah depan, membuat Sasi yang tengah bersantai di ranjangnya bergegas keluar kamar. Dengan Sasi, ini paketnya, ujar sang kurir memberikan paket yang dipesannya. Terima kasih. Sasi kembali masuk ke kamarnya, dengan segera membuka barang yang terbungkus itu. Astaga lucu sekali, gumamnya melihat sepatu bayi yang baru saja dipesannya. Layaknya seorang ibu, tentu Sasi pun sangat antusias, menyiapkan keperluan untuk bayinya. Sasi pun sudah banyak mencicil kebutuhan sang jabang bayi. Ia segera meletakkan sepatu bayi yang baru saja dibelinya di lemari. Bruk, Sasi terlonjak, melihat boks berukuran sedang yang terjatuh dari atas lemari. Sasi mengeritkan dahinya, lupa dengan isi dalam boks tersebut. Sasi pun membukanya, matanya sedikit terkejut. Ternyata isi dalam boks tersebut hanyalah beberapa barang-barang dan fotonya bersama Setia. Sasi memang sudah menyimpan, dan tidak ingin lagi melihat sesuatu yang berhubungan dengannya dan Setia. Sasi meraih selembar foto pernikahannya, matanya sudah memanas, ia bahkan masih tidak menyangka, jika pernikahannya dengan Setia akan berakhir karena kakak kandungnya sendiri. Tidak ingin menangis lagi, Sasi pun kembali memasukkan lembaran foto tersebut. Harus mengubur semua kenangan pahit itu. Sasi keluar kamar. Tidak sengaja ia mendengar suara ponsel itu yang tergeletak di meja makan. Bu, ada telepon, panggilnya. Tapi ibu tidak menyahut. Sasi mendekat, matanya membulat melihat nama Renata di layar ponsel sang ibu. Ada telepon ya, dengan terburu-buru ibu meraih ponselnya. Ia pun tampak terkejut melihat panggilan dari Renata. Ibu memilih tidak mengangkatnya. Dari Renata bu, selidik Sasi. Ibu mengangguk pelan. Ibu sudah lama berkomunikasi dengannya. Tidak nak, Renata memang sering menelepon tapi ibu tidak pernah mengangkatnya. Sasi menghela nafas lega. Ia berharap ibu tidak pernah tahu tentang pernikahan Setia dan Renata, yang pasti akan membuatnya sedih dan semakin membenci Renata. Sasi pun mengambil air putih di lemari pendingin, lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian ponselnya berdering. Halo Nay, ada apa? Tanya Sasi mengangkat panggilan dari teman kampusnya. Nay, kamu kenapa? Bukan jawaban dari gadis itu. Sasi justru mendengar isak tangisnya. Mesya, Sas. Mesya kenapa Nay? Mesya kecelakaan Sas. Kecelakaan. Sasi membekap mulutnya. Rasanya kemarin baru saja ia bertemu dengan temannya itu, dan keadaannya baik-baik saja. Lalu bagaimana keadaannya? Mesya meninggal. Sekarang kita semua sudah berkumpul di rumah duka. Ya sudah, aku ke sana. Sasi menutup teleponnya. Ia langsung mengganti pakaiannya. Setelah berpamitan Sasi pun bergegas menuju rumah Mesya. Rumah megah itu tampak sudah ramai didatangi para pelayat. Isak tangis terdengar pilu. Mereka semua sangat terkejut dengan kepergian Mesya, yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Gitu juga Sasi, yang larut dalam suasana haru. Siang itu Mesya langsung dimakamkan di pemakaman umum. Sasi dan teman-temannya pun mengantar Mesya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Beberapa pelayat masih larut dalam kesedihan seraya melantunkan doa. Di tengah suasana itu, pandangan Sasi justru terfokus pada Elkan yang juga ada di sana. Tampak Elkan yang juga mengantar kepergian Mesya ke pemakaman. Tapi Elkan sepertinya tidak melihat keberadaannya. Sasi terus memperhatikan Elkan. Lantunan doa belum usai, tapi Elkan terlihat sudah beranjak pergi dari makam Mesya. Mau kemana dia? Mau pulangkah? Sasi masih memperhatikan Elkan. Namun ternyata Elkan tidak pergi dari area pemakaman.
Tampak Elkan yang terlihat mendatangi makam yang tidak jauh dari makam Meisya. Pria itu tampak berjongkok, mengusap inisan makam dan menaburkan bunga. Dari kejuahan Sasi dapat melihat raut kesedihan di wajah Elkan. Tak lama Elkan pun berjanjak pergi. Pemakaman sudah usai, tapi Sasi tidak buru-buru pulang. Merasa penasaran, Sasi pun berjalan ke arah makam yang tadi didatangi Elkan. Kania, gumamnya membaca nama yang tertulis di nisan tersebut. Siapa Kania? Apa ini keluarganya? Sasi mengeritkan dahinya. Selama ini Elkan memang tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Keesokan harinya Sasi pergi ke kampus seperti biasanya. Sas, panggil Naya yang tengah menikmati sarapan bersama-sama teman yang lainnya pagi itu. Sasi tersenyum, bergabung dengan mereka. Sini sarapan dulu, nanti pingsan lo, gurau Naya. Sasi pun memesan bakso dan segelas teh hangat pagi itu, lalu berbincang dengan teman-temannya. Oh ya Sas, suami lo mana sih? Kayaknya enggak pernah lihat jemput lo, ujar salah satu teman Sasi. Iya Sasi, gue juga penasaran deh sama suami lo, timpal Naya. Pertanyaan tersebut sontak saja membuat selera makannya hilang seketika. Suamiku sedang di luar kota, nanti kalau sudah pulang pasti aku akan kenalkan pada kalian, jawab Sasi terpaksa berbohong. Oh kirain kamu pacaran sama Elkan lo, ucap Vera. Asal, hus, Naya menyenggol sikut Vera, melihat ekspresi Sasi yang seketika tampak sedih. Aku ke toilet dulu. Sasi beranjak dari duduknya, bergegas meninggalkan kantin. Sasi memilih duduk di kursi taman, menghela nafasnya dalam-dalam. Ia tetap saja tidak bisa menutupi kesedihannya, jika ada yang mengungkit tentang pernikahannya atau suaminya. Sampai kapan aku harus berbohong seperti ini? Lirihnya. Rasanya ia sudah lelah, ingin cepat melahirkan, dan benar-benar mengakhiri pernikahannya dengan setia. Kamu butuh tisu. Sasi terlonjak melihat Elkan yang sudah berada di belakang kursinya. Hampir saja jantungku copot. Sasi mengelus dadanya. Elkan terkekeh dan duduk di sebelahnya. Cepat hapus air matamu, jelek. Memberikan tisu pada Sasi yang langsung menghapus sedikit air matanya. Oh iya, kemarin aku melihatmu di pemakaman, ujar Sasi. Elkan tampak terkejut. Ia tidak sadar jika kemarin Sasi juga pergi ke pemakaman. Aku melihatmu mendatangi makan bernama Kania. Siapa Kania? Apa dia keluargamu, atau adikmu? Cecar Sasi yang merasa penasaran. Elkan terdiam. Sudah waktunya masuk kelas, ujarnya seraya melirik arloji di pergelangan tangannya. Elkan pun beranjak pergi, meninggalkan Sasi yang semakin yakin jika Elkan memang tidak ingin Sasi tahu tentang dirinya sedikit pun. Sepertinya seperti apa kehidupanmu, batinnya. Kamu mau kemana Mas? Tanya Renata melihat Setia yang tampak rapih malam itu. Aku mau ke pernikahan temanku. Renata beranjak dari ranjang, menghampiri Setia yang masih memanagi pantulan wajahnya di cermin. Ke pernikahan? Pergi dengan siapa Mas? Tanyanya kembali, merasa aneh karena Setia tak mengajaknya. Aku pergi sendiri. Setia berbalik badan. Sendiri? Kalau gitu aku ikut, pinta Renata. Tidak, ini teman dekatku dan Sasi. Ia tahu jika istriku Sasi. Memangnya kenapa Mas? Kamu kan hanya perlu mengatakan jika kamu dan Sasi sudah berpisah. Renata, mereka bahkan tahu jika Sasi sedang mengandung. Dan mana mungkin aku sekarang sudah bersama wanita lain. Lebih baik kamu tunggu di rumah saja. Tidak Mas, pokoknya aku mau ikut, paksa Renata, merengek bak anak kecil. Atau jangan-jangan kamu memang mau bertemu Sasi di sana, tuduhnya kemudian. Stop Renata, sentak Setia. Mas, pokoknya aku mau ikut. Renata menahan lengan Setia, gitu takut jika Setia akan kembali bertemu Sasi. Setia menghela nafas kasar, berusaha menahan emosinya pada sikap Renata yang semakin hari semakin menyebalkan di matanya. Baiklah kamu boleh ikut tapi tunggu di dalam mobil saja. Ya sudah, aku tunggu di mobil. Malam itu Renata pun ikut dengan Setia ke suatu hotel tempat acara tersebut dilangsungkan.
Tapi sesuai dengan permintaan Setia, Renata hanya dapat menunggunya di mobil. "Mas, jangan lama-lama," ujar Renta pada Setia yang keluar dari dalam mobil. Setia hanya berdehem malas, dan berlalu pergi. 1 jam sudah Renata menunggu di dalam mobil. Tapi Setia tidak juga keluar dari tempat acara. Bahkan Renata sudah menghubunginya berkali-kali. Tapi Setia sengaja tidak mengangkat panggilannya, membuat Renata semakin meradang. 30 menit kemudian baru Setia terlihat keluar dan berjalan ke arah mobilnya. "Mas, kenapa kamu lama sekali sih? Kamu juga sengaja tidak mengangkat teleponku kan?" seru Renata yang langsung mencecarnya dengan pertanyaan. "Aku tadi mengobrol dengan teman-temanku," balas Setia, santai. "Tapi kamu itu enggak harus cuekin aku juga." Renata masih mengomel, meluapkan kekesalannya. "Kamu kenapa sih? Tadi kan aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di rumah saja." "Mas, kamu itu cukup Renata," sentak Setia. "Sikapmu semakin membuatku muak. Sekarang kamu keluar dari mobilku." Apa kau tuli? Aku bilang keluar." Cairan bening keluar gitu saja dari sudut mata Renata. Merasa takut pada Setia yang terlihat gitu marah padanya, Renata pun keluar dari mobil tersebut. Dan Setia meninggalkannya gitu saja. Renata segera memberhentikan taksi yang melintas. Ia menangis terisak di sana. Tidur nyenyak Ibu Rini terganggu. Mendengar suara ketukan pintu dari arah depan, Ibu Rini melirik jam dinding yang masih menunjukkan pukul 1 malam. Siapa yang bertamu tengah malam seperti ini? Ibu Rini beranjak dari ranjangnya, segera membuka pintu. Renata, wanita parubaya itu gitu terkejut melihat Renata yang berdiri di hadapannya dengan mata sembab dan wajah pucatnya. "Kamu dengan siapa kesini?" tanyanya. Tidak melihat mobil yang mengantar Renata, Renata hanya menggeleng pelan. "Renata," seru Ibu Rini melihat Renata yang kini pingsan. "Renata, bangun nak." Ibu Rini bingung. Ia tidak ingin Sasi yang masih tertidur tahu tentang kedatangan Renata. Akhirnya Ibu Rini pun meminta bantuan tetangganya diam-diam untuk membawa Renata ke rumah sakit. Renata perlahan membuka matanya yang sejak semalam terpejam. "Renata, kamu sudah sadar nak?" Ibu Rini tersenyum lega. Semalaman suntuk ia tidak bisa tidur memikirkan putri sulungnya itu. "Ibu," panggil Renata dengan suara yang lemah. Sekujur tubuhnya terasa sangat lemas. "Kenapa aku di sini? Semalam kamu pingsan." "Maaf, aku merepotkan Ibu." Tak lama seorang perawat pun mengantarkan sarapan. Ibu segera menyuapi Renata dengan penuh perhatian. "Renata, katakan pada Ibu apa yang kamu sembunyikan," tanya Ibu setelah Renata menghabiskan sarapannya. "Sembunyikan? Aku tidak menyembunyikan apa-apa Bu," bantahnya. "Jangan bohong Renata, semalam dokter mengatakan kamu punya penyakit dalam." Renata terdiam. "Katakan pada Ibu, apa itu benar?" Menatap Renata penuh rasa khawatir. Renata mengangguk pelan. "Ya, ada tumor di rahimku Bu." "Tumor?" Mendengar hal itu air mata Ibu langsung berjatuhan. "Kenapa kamu tidak memberitahu Ibu?" "Kenapa?" Ibu langsung memeluk Renata. Walaupun Renata sudah banyak membuatnya kecewa, hati ibu mana yang tega melihat putrinya tengah kesakitan. Renata pun menangis terseduh. "Renata, bukankah tumor itu bisa diangkat dengan operasi?" Ibu melepas peluknya. "Memang bisa Bu. Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau rahimku diangkat," ujar Renata terbata masih dengan air matanya. "Renata, kamu ini bicara apa? Ini semua demi kebaikanmu," bujuk Ibu. Renata tetap menggeleng. "Tidak Bu, aku tidak mau rahimku diangkat. Aku yakin bisa memberikan keturunan untuk Mas Setia." "Renata, kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk menyenangkan pria itu." "Tidak Bu, aku tidak mau kehilangan Mas Setia." Ibu menggeleng tidak percaya. "Kenapa kamu jadi seperti ini nak? Kenapa?" Ibu Rini semakin menangis terisak.
tidak mengerti dengan jalan pikiran putri sulungnya itu. Bu, lebih baik ibu pulang saja, nanti Sasi curiga, ujar Reanta. Aku tidak apa-apa bu, bujuknya pada ibu yang terlihat bimbang. Ya sudah, nanti ibu kesini lagi. Kamu istirahat yang cukup. Renata mengangguk pelan. Ibu pun bergegas meninggalkan rumah sakit. Bu, panggil Sasi melihat kepulangan sang ibu. Ibu dari mana saja? Tanyanya, khawatir karena sejak pagi ibu sudah tidak ada di rumah. Oh, tadi ibu habis mencari makanan yang ibu mau. Tapi ternyata tidak ada. Ya ampun bu, lain kali bilang aku ya, aku khawatir. Sasi sedikit menundukkan kepalanya. Mata ibu kenapa? Tanyanya melihat mata sayu sang ibu yang tampak sembab. Oh, ini ibu memang sedang sakit mata. Ya sudah, ibu siapkan sarapan dulu ya, jawabnya mencari alasan. Ibu pun segera menuju dapur. Sebelum Sasi semakin curiga. Sementara di tempat berbeda, Setia tampak mengecek ponselnya berkali-kali. Tidak ada pesannya yang dibalas Renata, bahkan nomornya pun justru tidak aktif. Astaga, kemana dia? Gumamnya geram. Ia memang sengaja meninggalkan Renata semalam. Tapi bukan berarti Renata tidak pulang, dan menghilang tanpa kabar seperti ini. Setia pun mencoba menghubungi beberapa teman Renata yang dikenalnya. Berpikir Renata mungkin bermalam di sana, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Renata. Dasar wanita jalang, umpatnya, melempar dengan kesal ponselnya ke lantai.